Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkasanah Ayunda Ambe Putri dari kelas Business English Communication B. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan yang bertemakan pengelolaan sumber daya manusia. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, mari saja kita mulai. Di sini ada pengertian PSDM atau pengelolaan sumber daya manusia, yang artinya adalah suatu proses mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Analisis jabatan akan diperoleh dari dua jenis atau dua cara. Yang pertama yaitu ada uraian jabatan, dan yang kedua ada spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Kemudian selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Di sini kegiatan merencanakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan yang sudah dibuat. Kemudian pertimbangan perencanaan tenaga kerja itu ada dua. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan karyawan baru karena ada pembukaan cabang baru atau pendirian usaha baru. Yang kedua, adanya karyawan yang keluar karena pensiun atau keluar sendiri atau bahkan dikeluarkan dari perusahaan. Yang ketiga di sini ada pengadaan karyawan. Pengadaan karyawan adalah upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, tenaga kerja dapat berasal dari dua sumber, yang ada internal dan juga eksternal. Kalau dari internal itu karyawan yang berada dalam organisasi itu sendiri untuk menduduki jabatan dalam organisasi yang baru. Sedangkan dari eksternal diperoleh melalui periklanan, Depnaker, institusi pendidikan, bursa tenaga kerja atau sumber lainnya. Lanjut, yang berikutnya ada kompensasi. Kompensasi yaitu semua imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Pada umumnya, balas jasa terdiri dari upah atau gaji, tunjangan perumahan, kesehatan, hari tua, insentif, dan premi lainnya. Lanjut, yang berikutnya ada perencanaan karir. Perencanaan karir adalah perjalanan kerja seseorang selama berada di perusahaan. Karyawan mulai merencanakan karirnya sejak mulai bekerja sampai berhenti bekerja. Kemudian yang selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan. Untuk memikirkan kondisi fisik dan mental karyawan akibat lingkungan pekerjaan mereka, maka kesehatan dan keselamatan mereka dijamin penuh oleh perusahaan, sehingga membuat karyawan merasa sangat nyaman untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian, yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja. Kebijakan perusahaan untuk memberhentikan seorang karyawan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama ada memasuki masa pensiun, permintaan pengunduran diri, pemecatan karena melakukan kesalahan, meninggal dunia, atau pensiun dini. Lanjut, yang berikutnya ada maksud dan tujuan melakukan pengelolaan. Yang pertama, untuk mendapatkan pegawai dan membinanya dalam rangka mendayagunakan sumber daya manusia yang berkualitas di dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas, inovatif, prestatif, dan keterampilan kerja pegawai di dalam perusahaan untuk wirausaha. Yang ketiga, untuk menciptakan suasana dan hubungan kerja yang lebih baik dan harmonis dan serasi di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal.
Yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, menentukan kebutuhan pegawai atau karyawan dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Yang kedua, mengadakan observasi dan penelitian dengan sumber daya manusia. Yang ketiga, berdasarkan hasil pemilihan dan hasil percobaan terhadap sumber daya manusia sebagai karyawan di dalam perusahaan. Yang keempat, metode-metode yang akan dipilih dan diuji terus dievaluasi berdasarkan hasil pengelolaan wirausahaan. Yang kelima, melaksanakan metode pengelolaan sumber daya manusia yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam yang berikutnya, yaitu latihan dan pendidikan. Di dalam latihan dan pendidikan itu ada beberapa manfaat dalam peningkatannya. Yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua stabilitas, yang ketiga fleksibilitas tenaga kerja, yang keempat mendorong pertumbuhan pribadi tenaga kerja, dan yang kelima menciptakan kepuasan kerja yang dapat mendorong timbulnya semangat dan gairah kerja. Kemudian, apa saja sasaran yang diharapkan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia? Yang pertama ada pekerjaan yang diharapkan lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua, penggunaan sumber daya lebih cermat. Yang ketiga, penggunaan peralatan dan mesin diharapkan dapat lebih tahan lama. Yang keempat, angka kecelakaan diharapkan lebih kecil. Yang kelima, tanggung jawab diharapkan lebih besar. Yang keenam, biaya produksi diharapkan lebih rendah, dan yang ketujuh, kelangsungan perusahaan dapat lebih terjamin dan bertahan lama. Kemudian, apa sih fungsi dari latihan dan pendidikan itu tersendiri? Fungsinya yaitu mendapatkan keuntungan dari tambahan dari pelatihan tersebut, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan rasa harga diri, yang kedua, meningkatkan kerjasama antar karyawan, yang ketiga, memudahkan pelaksanaan promosi dan mutasi, yang keempat, memudahkan pendelegasian wewenang. Di dalam melakukan kerjasama ataupun suatu usaha di dalam perusahaan, kita harus membangun rasa percaya diri yang kuat, karena dengan rasa percaya diri yang kuat, kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan penuh rasa semangat dan bergairah agar segala kegiatan pekerjaan kita dapat tercapai sesuai apa yang kita inginkan dan dapat meningkatkan kualitas perusahaan kita. Lanjut, di sini ada cara atau sistem pelatihan. Yang pertama yaitu sistem magang, yang kedua sistem ceramah atau kuliah, yang ketiga sistem bimbingan, yang keempat ada sistem latihan praktik, yang kelima ada sistem diskusi, yang keenam ada sistem games atau permainan, yang ketujuh ada sistem kombinasi, yang kedelapan ada mutasi dan promosi. Lanjut, mutasi dan promosi, yaitu kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan atau jabatan yang dianggap setingkat atau sejajar. Kemudian yang berikutnya, promosi adalah proses pemindahan pegawai atau karyawan dari suatu pekerjaan satu ke pekerjaan atau jabatan yang lain yang lebih tinggi tingkatannya. Yang berikutnya ada motivasi. Apa sih gunanya itu motivasi? Motivasi berfungsi untuk sebagai perangsang atau pendorong bagi para pegawai agar bekerja lebih produktif. Cara pemberian motivasi ada 3. Yang pertama, pemberian insentif semi material, yang kedua, pemberian insentif material, dan yang ketiga, pemberian intensif imaterial. Yang selanjutnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan mengelola sumber daya manusia. Yang pertama, masalah kompensasi, yang kedua, masalah lingkungan kerja, yang ketiga, masalah kedisiplinan, yang keempat, masalah kelelahan dan kebosanan, dan yang kelima, masalah komunikasi. Kemudian yang berikutnya ada masalah pendelegasian wewenang, terus ada masalah partisipasi, masalah
Dan yang terakhir ada masalah membina hubungan dengan serikat buruh. Baik, kita lanjut yang ke berikutnya, itu ada pemberhentian tenaga kerja. Apa saja faktor perusahaan untuk memberhentikan tenaga kerjanya? Yang pertama dapat dilihat dari usianya, yang kedua apabila ia melakukan pengunduran diri oleh suatu alasan tertentu, yang ketiga dianggap tidak lagi cakap dalam menjalankan pekerjaannya, misalnya sakit. Kemudian yang berikutnya ketika masa kontrak kerjanya sudah habis. Yang selanjutnya karena meninggal dunia, kemudian menjalani pidana penjara dan melakukan kesalahan. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai tugas kewirausahaan tentang pengelolaan sumber daya manusia berikut ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.